Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas bab 5 dengan judul Raih Akhiratmu dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialistis, Hedonis, dan Konsumtif, yakni yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekalinya dengan potensi baik juga potensi buruk. Manusia bisa menjadi baik, bisa juga menjadi buruk, tergantung seberapa cerdas ia mengolah potensi yang Allah sertakan dalam kelahirannya. Jika seseorang mampu mengolah potensi baiknya, maka ia akan menjalani kehidupannya di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Dan sebaliknya, jika potensi buruk yang dihidupkan dalam dirinya, maka jadilah ia tersesat, bertentangan dengan aturan Allah. Gaya hidup adalah merupakan salah satu ukuran seseorang itu termasuk golongan orang yang taat aturan Allah atau sebaliknya. Orang yang taat aturan Allah, maka ia tawadu', rendah hati, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu kepada sesama manusia, terutama kepada Allah. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak taat aturan Allah, ia akan menunjukkan keangkuhannya, kesombongan, dan hanya mementingkan diri sendiri. Gaya hidup materialistis, hedonis, konsumtif adalah beberapa contoh sikap jauh dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang semacam ini tidak lagi peduli kepada sesamanya, apalagi kepada Tuhannya. Baik, kita masuk ke isi pembahasan Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, Quran Surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran Surah Ali Imran ayat 148. Waspadai gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Materialistis adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Mereka ini menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan, dan lain-lain, atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa mempedulikan halal ataupun haram. Gaya hidup materialistis saat ini sudah merajalela di seluruh lapisan masyarakat. Korbannya tak hanya orang-orang yang hidup di perkotaan, tetapi juga yang hidup di pedesaan. Dari orang dewasa hingga anak-anak, dari pejabat sampai rakyat biasa, sudah banyak yang terjangkit gaya hidup materialistis. Akibat gaya hidup materialistis ini, banyak orang yang rela menjadi pengemis, pencuri, penipu, perampok, dan perilaku kriminal lainnya. Dan ada pula yang melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Hal ini mereka lakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi agar kebutuhan materinya terpenuhi. Mereka tak peduli lagi mana saudara, tetangga, teman, sahabat, bahkan orang tua. Yang terpenting bagi mereka mendapatkan keuntungan materi. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang beriman tidak akan menganut gaya hidup materialistis karena mereka tahu Allah sudah melarang keras, bahkan mengancam para pelakunya untuk masuk ke dalam neraka hutama. Di dalam Quran Surah Al-Humazah ayat 1-9, Allah menerangkan selanjutnya Al-Quran Surah Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14-15, Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang beriman. Dengan keimanannya mereka mensucikan diri. Mereka selalu ingat kepada Allah dengan tunduk melakukan sholat. Orang yang beriman akan menyikapi dunia adalah ujian atas keimanannya, maka mereka akan senantiasa beramal sholih untuk menuju kehidupan akhirat. Maka tampaklah kehidupan orang-orang yang teruji selalu ruku dan sujud dalam segala aspek kehidupannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa, raga, dan hartanya ia peruntukkan untuk menuju kehidupan akhirat. Dalam Quran Surah Al-A'la ayat 16-17, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir lebih mementingkan dunia daripada kepentingan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kesenangan akhirat sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan akhirat adalah kekal dan abadi, sedangkan kesenangan dunia hanyalah sementara. Sebagai orang yang beriman, hendaknya senantiasa menjauhi gaya hidup yang cenderung materialistis, hedonis, dan konsumerisme. Karena perilaku yang demikian bukan hanya rugi di dunia tetapi juga kelak di akhirat. Dan Allah sudah menegaskan bagi orang-orang yang bergaya hedon dan konsumtif adalah tempatnya di neraka. Yang selanjutnya Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77, Allah menjelaskan bahwa hendaknya manusia menggunakan anugerah Allah untuk kebahagiaan di akhirat. Hindari tipu daya dunia. Jika mendapat rezeki, berdermalah untuk infak dan sedekah, membantu fakir miskin, dan duafa, serta amal soleh lainnya.
Jika menjadi pegawai, maka bekerjalah dengan jujur, bekerjalah sesuai ketentuan, dan terima gaji sesuai ketentuan. Jangan ambil yang bukan hak kita dengan cara-cara yang tidak halal. Namun demikian, orang-orang yang lemah imannya banyak yang melakukan korupsi hanya untuk memenuhi ambisi duniawinya. Ia lupa ada balasan atas kejahatannya baik di dunia maupun akhirat. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersyukur karena sangat banyak nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Jika kita berusaha menghitungnya pun tidak akan sanggup kita menghitungnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Saking banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dalam Quran surah Ibrahim, Allah menjanjikan balasan bagi orang yang bersyukur. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Selanjutnya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ini menunjukkan bahwa Allah melarang pelit terhadap diri sendiri. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang, papan, pangan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, serta tidak berlebihan. Karena berlaku boros atau berlebihan adalah perilaku setan. Baik, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dengan sikap hedonis, konsumtif, dan materialistis ya. Mudah-mudahan kita selalu